Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita melanjutkan membahas hitungan kimia, yaitu tentang bereaksi pembatas. Bila dua atau lebih zat direaksikan dengan jumlah mol yang tidak ekivalen, artinya tidak ekivalen yaitu tidak sesuai dengan perbandingan koefisien, maka salah satu bereaksi akan habis terlebih dahulu, sedangkan bereaksi yang lain tersisa. Bereaksi yang habis terlebih dahulu disebut bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas inilah yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung bereaksi lain yang bereaksi dan menghitung pula zat hasil reaksi. Langkah-langkah menyelesaikan hitungan kimia di mana kedua bereaksi telah ditentukan atau diketahui sebagai berikut. Jadi prinsipnya sama dengan menyelesaikan hitungan kimia berdasarkan reaksi setara. Yang pertama, mengubah massa dalam bentuk gram atau volume atau liter dari bereaksi menjadi mol. Kemudian langkah kedua menuliskan persamaan reaksi dan menyetarakannya. Yang ketiga, jumlah mol bereaksi yang diketahui ditulis sebagai zat mula-mula. Yang keempat, menentukan bereaksi pembatas atau disingkat PP dengan cara membagi mol bereaksi dengan koefisien, di mana yang hasilnya kecil itu bereaksinya sebagai bereaksi pembatas. Bereaksi pembatas sebagai acuan untuk menghitung mol bereaksi lain yang bereaksi dan menghitung mol hasil reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Sebanyak 5,4 gram logam aluminium direaksikan dengan 32 gram Fe2O3 menurut reaksi Al plus Fe2O3 menghasilkan Fe dan Al2O3, di mana diketahui Al27, Fe56, dan O16. Pertanyaannya yang A. Tentukan bereaksi pembatasnya. Yang B, berapa gram besi yang dihasilkan. Yang C, zat apakah yang tersisa dan berapa gram sisanya. Nah, untuk menyelesaikan reaksi ini, kita ikuti langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, ini massa yang diketahui adalah massa logam aluminium dan massa ini Fe2O3. Jadi langkah pertama kita hitung dulu molnya. Jumlah mol Al berarti massa per Ar 5,4 per 27 ketemu 0,2 mol. Kemudian jumlah mol Fe2O3 berarti massa per Mr. Setelah dihitung Mr-nya Fe2O3 itu 160. Jadi ketemu 0,2 mol. Langkah berikutnya tulis reaksi. Nah, ini reaksinya tinggal mindah karena sudah diketahui, tapi jangan lupa dicek dulu sudah setara atau belum. Ini Al-nya 2, ini Al-nya 2. Ini Fe-nya 2, ini Fe-nya 2. Kemudian ini O-nya 3, ini O-nya 3. Berarti sudah setara. Langkah berikutnya kita tuliskan perbandingan koefisien. Ini 2 banding 1 banding 2 banding 1. Kalau di sini tidak ada koefisiennya, berarti koefisiennya 1. Kemudian, jumlah mol bereaksi yang diketahui ini kita tuliskan pada baris mol mula-mula. Jadi Al-nya mol mula-mulanya 0,2 mol, Fe2O3 0,2 mol. Kemudian untuk menentukan jumlah mol yang bereaksi maupun yang terbentuk, berarti kita menentukan jumlah mol zat dalam reaksi, yaitu dengan cara
Mol yang diketahui ini dibagi dengan angka koefisien. Ini juga dibagi dengan angka koefisien. Nah, hasilnya yang menghasilkan kecil, maka mol inilah yang dianggap sebagai bereaksi pembatas. Jadi untuk menentukan mol zat dalam reaksi, kita hitung dulu ini. Molnya kita bagi 2. Bagi koefisien. Ini ketemu 0,1. Kalau ini ketemu 0,2. Berarti ini kan menghasilkan kecil hasil pembagian dari dengan koefisien. Maka mol Al inilah sebagai bereaksi pembatas kita tulis di baris mol zat dalam reaksi. Untuk menghitung mol zat yang lainnya, acuannya pada bereaksi pembatas ini. Nah, caranya gimana? Seperti tadi dengan perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, ini 2. Berarti 1 per 2 kali mol ini. Yang ini koefisiennya sama-sama langsung ditulis boleh atau dihitung 2 per 2 kali mol ini. Ini 1, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Ditulis seperti ini boleh, atau langsung ini ketemu 0,1 juga boleh. Nah, sekarang ini kita hitung. 0,1 ini ditulis lagi ini 0,1 mol. Nah, sekarang tinggal menjawab pertanyaan. Pertanyaan A, tentukan bereaksi pembatasnya. Ya, ini yang habis dahulu. Untuk menentukan yang habis dahulu yaitu apabila molnya ini dibagi dengan koefisien, hasilnya yang kecil. Jadi bereaksi pembatasnya adalah Al. Berapa? Sebanyak 0,2 mol. Kemudian berapa gram besi yang dihasilkan? Nah, besi yang dihasilkan ini menghasilkan 0,2 mol. Nah, masanya berapa? Nah, tinggal menghitung. Berarti massa Fe yang dihasilkan adalah mol kali ArFe. Jadi 0,2 kali 56 ketemu 11,2 gram. Kemudian zat apakah yang tersisa dan berapa gram sisanya? Kalau Al ini habis bereaksi sebagai bereaksi pembatas. Nah, Fe2O3 ini mula-mula 0,2 mol, ternyata yang bereaksi 0,1 mol. Berarti zat yang tersisa adalah Fe2O3. Mol Fe2O3 yang tersisa yaitu Fe2O3 mula-mula dikurangi Fe2O3 yang bereaksi. Mula-mula 0,2 mol yang bereaksi 0,1 mol. Jadi ketemu 0,2 min 0,1 ketemu 0,1 mol. Berapa massa Fe2O3 yang tersisa? Berarti mol sisa dikalikan mR Fe2O3. Sisanya yaitu 0,1 kali 160 ini mR Fe2O3. Jadi ketemu 16 gram sisa dari Fe2O3. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Dalam industri gas asetilena, yaitu C2H2, dibuat menurut reaksi CaC2 plus H2 menghasilkan C2H2 dan CaOH2 kali. Bila pada reaksi tersebut direaksikan 16 gram kalsium karbida CaC2 dengan 18 gram H2O, maka pertanyaan A, tentukan zat yang tersisa dan berapa gram sisanya. B, hitunglah volume gas asetilena yang dihasilkan pada keadaan standar. C, hitung massa CaOH2 kali yang terbentuk. Jika diketahui ArC12, Ca40, O16, dan H1. Penyelesaian soal ini sama, yaitu sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, menghitung mol dahulu dari bereaksi yang diketahui, yaitu ini yang diketahui adalah kalsium karbida 16 gram dan H2O 18 gram. Kita hitung molnya dahulu. Mol CaC2 yaitu massa per mR. mR-nya 64 berarti 16 per 64 ketemu 0,25 mol. Kemudian jumlah mol H2O yaitu massanya di soal ini 18 dibagi mR-nya 18. Jadi ketemu 1 mol.
Berikutnya tulis reaksi. Nah, ini reaksinya sudah diketahui, sudah disetarakan, kita tinggal mengecek sudah setara atau belum. Di sini CA-nya 1, di sini CA-nya 1. C-nya 2, ruas kiri, ruas kanan C-nya 2, hanya ruas kiri 4, hanya di ruas kanan 2 ditambah 2, 4. O-nya ruas kiri 2, O-nya di ruas kanan juga 2, berarti sudah setara. Kemudian kita tuliskan perbandingan koefisiennya yaitu 1 banding 2 banding 1 banding 1. Kemudian mol dari kedua reaksi yang sudah kita hitung ini kita tulis pada baris mol mula-mula. Nah, kemudian untuk menentukan dari kedua bereaksi ini yang habis bereaksi atau sebagai bereaksi pembatasnya yaitu nanti dituliskan pada mol zat dalam reaksi. Nah, terlebih dahulu kita hitung dulu. Ini dibagi dengan koefisien, ketemu 0,25. Ini kalau kita bagi dengan koefisiennya ketemu 0,5. Jadi hasilnya yang kecil, berarti inilah yang sebagai bereaksi pembatas. Inilah yang habis bereaksi terlebih dahulu. Kita tulis lurus pada mol zat dalam reaksi. Kemudian mol ini digunakan sebagai acuan untuk menghitung mol-mol yang lain. Nah, di sini berarti koefisiennya 2, berarti 2/1 kali ini. Nah, yang ini karena koefisiennya sama, langsung tulis ini. Kalau koefisiennya sama, molnya ya sama. Demikian juga yang ini. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan. Tentukan zat yang tersisa dan berapa gram sisanya. Zat yang direaksikan yaitu CaC2 mula-mula 0,25, ini yang bereaksi 0,25 berarti habis. Untuk H2O mula-mula 1 mol yang bereaksi ternyata setelah dihitung ketemu 0,5. Berarti yang tersisa adalah air. Jadi zat yang tersisa adalah H2O. Berapa sisanya? Ya, kita hitung mol mula-mula dikurangi mol yang bereaksi. Jadi 1 dikurangi 0,5, sisanya 0,5 mol. Nah, yang ditanyakan berapa gram sisanya? Berarti menghitung massa H2O yang tersisa, yaitu rumusnya mol kali MR H2O, mol sisa. Mol sisanya 0,5, MR-nya 18, berarti sisanya yaitu sebesar 9 gram. Kemudian pertanyaan B, berapa volume gas asetilena yang dihasilkan? Nah, volume gas C2H2 yang dihasilkan yaitu rumusnya mol kali PM. Nah, molnya ini 0,25. PM volume molar 22,4 jadi ketemu 5,6 liter. Yang C hitung massa CaOH 2 kali yang terbentuk. Nah, berarti massa CaOH 2 kali yang terbentuk ya mol kali MrCaOH. Mol yang terbentuk adalah 0,25. Jadi 0,25 kali 74. Jadi ketemu 18,5 gram. Demikian anak-anak pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan reaksi pembatas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat meningkatkan pemahaman kalian. Sampai ketemu pada video berikutnya tentang air kristal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.